Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji serta syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang karenanya hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk senantiasa bisa mengkaji kajian ekonomi Islam hari ini, dan tentunya tak lupa sholawat serta salam kita sanjung, kita sajikan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berkatnya kita masih bisa merasakan nikmat Islam, kemudian karenanya juga kita masih bisa merasakan nikmatnya ilmu pengetahuan. Baik, alhamdulillah hari ini saya Andika Wicaksana masih bisa membersamai pemirsa semua, tentunya di kajian ekonomi Islam, di mana pada malam hari ini kita masih membahas seputar konsep Bank Islam, konsep praktik dan kritik gitu ya. Namun kali ini temanya itu topiknya itu adalah topik yang kelima atau episode yang kelima mengenai topik tadi, dan tentu tema atau kritik ya sekarang itu bagian dari kritik. Yang kemarin itu di bagian 4 itu kita udah bahas berkaitan dengan kritiknya kepada produk, dan hari ini akan lebih jauh lagi, akan lebih dalam lagi berkaitan dengan kritik itu sendiri. Nah baik, alhamdulillah kita juga masih bisa dibersamai oleh Ustadz kita, Ustadz Arim Nasim. Kita sapa dulu Ustadznya. Assalamualaikum Ustadz Arim. Ustadz, kedengaran suara saya? Kedengaran tapi terputus-putus nggak tahu di saya atau di internet jantung nih masalahnya. Di sini alhamdulillah bagus Ustadz, koneksinya. Begitu. Mungkin audionya tadi di situ atau bagaimana? Di saya oke. Sekarang lancar. Oh, alhamdulillah lancar ya. Kalau sekarang putus-putus Ustadz. Putus antum. Cek sekarang putus-putus atau udah lancar? Udah mulai lancar. Udah, alhamdulillah ya tadi ya. Baik, untuk pemirsa semua Mukmin TV, simak sampai akhir, dan tentunya supaya bisa memahami gitu ya tentang Bank Islam ini lebih dalam gitu ya. Dan juga kalau misalkan ada pertanyaan silahkan nanti ajukan di kolom chat, live chat di YouTube, ataupun di kolom chat atau kolom komentar di live Zoom gitu ya, di Zoom meeting. Baik, mungkin kita langsung saja kepada Ustadz kita, Ustadz Arim Nasim. Saya persilahkan untuk memaparkan materi. Mangga Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah illadzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'wati ila yaumil qiyamah amma ba'du. Para pemirsa Mukmin TV rahimakumullah, baik yang ada di ruangan Zoom maupun di ruangan YouTube. Alhamdulillah pada kesempatan malam ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat kesehatan ya, terutama sehingga pada kesempatan malam ini kita bisa berjumpa kembali walaupun lewat saluran online yaitu Zoom atau YouTube untuk mendiskusikan masalah ekonomi Islam, khususnya terkait dengan perbankan pada kesempatan malam ini. Jadi malam ini bagian terakhir saya kira terkait dengan bank, ya kan.
mungkin flashback ya, saya akan membahas pada kesempatan malam ini terkait dengan ribanya ya. Kita awali dengan salah persepsi terkait dengan bunga, ya kan? Nah, kita akhiri dengan pembahasan terkait dengan riba, baik dalam konteks individu, masyarakat maupun negara. Ya. Nah, insya Allah 2 pertemuan ke depan kita akan membahas lembaga keuangan non-bank, yaitu dalam bentuk asuransi atau takaful ya dalam perspektif Islam. Baik, saya kira itu ya yang akan kita bahas pada kesempatan malam ini terkait dengan riba dan bahayanya dalam konteks masyarakat dan negara. Mohon izin untuk share, Kang Andika. Boleh Ustaz. Suara saya jelas ya? Jelas, Kang alhamdulillah Andika? terlancar. Alhamdulillah jelas. Jelas. Baik, kita akan membahas pada kesempatan malam ini ya bahaya riba ya kan yang merusak tatanan negara ya kan. Yang pertama tentu kita nanti akan membahas definisi riba, jenis-jenis riba, kemudian yang berikutnya dampak riba terhadap individu, masyarakat dan negara, dan yang terakhir adalah pengaruh ya, fakta pengaruh riba terhadap APBN dan ekonomi nasional. Baik, yang pertama, kenapa perlu kita memahami tentang riba ini? Ya, seperti yang di awal sudah kita bahas, ya, pertemuan pertama kali banyak orang yang mensamarkan riba ini dengan bunga, gitu kan? Seolah-olah bunga itu bukan riba. Dan kita sudah jelaskan secara detail, ya, kita bantah persepsi-persepsi sebagian kalangan yang mengatakan bahwa bunga itu bukan riba. Nah, dan ternyata kesalahan atau persepsi keliru itu juga sudah disinyalir ya sejak zaman Rasulullah, gitu kan. Jadi dalam salah satu hadis Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Ibnu Battah dan dari Al-Auzi, sayati ala nasi zamanun yastahilu riba bil ba'i, gitu kan. Kata Rasulullah, akan datang suatu masa di umat ini nanti ketika orang-orang menghalalkan riba dengan alasan perdagangan atau dengan alasan bisnis. Dan kita sudah bahas kemarin ya, ada 9 alasan yang sering dikemukakan oleh orang-orang di kalangan intelektual muslim yang mengatakan bahwa bunga bank itu bukan riba. Nah, ini saya kira sejalan dengan hadis ini, gitu kan. Jadi kata Rasulullah, akan datang pada umat ini suatu masa ketika orang-orang menghalalkan riba dengan alasan perdagangan. Nah, begitu juga bisyarah yang kedua yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i ya, Ibnu Majah dan Abu Daud. Rasulullah juga menyatakan, ya'ti ala nasi zamanun ya'kulu riba faman lam ya'kuluhu asobahu min gubarihi. Jadi sungguh akan datang pada manusia suatu masa nanti ya, ketika tiada seorang pun di antara mereka yang tidak akan memakan riba. Siapa saja yang berusaha tidak memakannya, maka ia tetap akan terkena debu riba. Ini berarti gambaran bisyarah dari Rasulullah betapa dahsyatnya riba yang akan terjadi pada masa nanti, gitu kan. Dan bisyarah tersebut terjadi hari ini, gitu kan. Hampir sulit kita ya untuk menghindari dari riba. Ketika kita berusaha untuk menghindarinya, ya dalam hadis ini dikatakan akan terkena debu-debu riba. Dengan kehidupan hari ini, ya seolah-olah umat sangat sulit ya kan untuk terbebas dari riba ini. Dan ini kemudian terjadi ya, bisyarah Rasulullah itu adalah hari ini, di mana semua sektor kehidupan nyaris tidak bisa terlepas dari riba. Jadi orang yang pengusaha atau individu yang terbebas, yang ingin terbebas dari riba itu beratnya luar biasa. Ibarat buah malakama itu kan. Ya, jadi ini yang terjadi hari ini. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua,
Kenapa kita harus memahami fakta riba ini sehingga tidak meragukan lagi bagi kita? Karena Allah Subhanahu wa taala berjanji di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah bahwa harta yang dikumpulkan dengan jalan riba itu pasti akan musnah dan tidak akan mendapatkan keberkahan. Dalam ayat Al-Baqarah 276 Allah berfirman, yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat wallahu la yuhibbu kulla kafarin asim. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah, dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan selalu berbuat maksiat atau berbuat dosa. Nah, lalu apa sih sebenarnya riba? Kalau kita bicara tentang riba, secara bahasa riba itu adalah setiap tambahan. Kullu ziyadah di akhdil muta'aqqadain fi akhdil mu'awadhah min ghairi muqabil au ziyadah fi muqabil al-ajli. Riba itu adalah setiap tambahan bagi salah satu pihak yang berakad dalam akad bisnis, akad pertukaran, yang di situ tidak ada atau tanpa kompensasi, tanpa pengganti. Ini yang sering disebut dengan nanti riba itu dibagi dua, ada riba nasi'ah, ada riba jahiliyah itu kan, atau riba yang terkait dengan barang gitu kan. Nah, yang kedua, riba itu adalah tambahan sebagai pengganti dari waktu. Ini bisa kita lihat dalam kitab Asy-Syarikat karya Abdul Aziz Al-Khayyat. Nah, sementara secara istilah syariat yang disebut dengan riba ini dari kamus yang saya baca, salah satunya kamus istilah, ya kan. Jadi Mu'jam Lughah Al-Fuqaha itu kan. Yang disebut dengan riba secara istilah itu adalah kullu ziyadah masyrutatun fil aqdil khaliyah an audin masyru'in. Setiap tambahan yang disyaratkan dalam akad yang tidak ada kompensasi yang disyariatkan. Nah, riba ini kemudian ada dua, ada yang disebut dengan riba nasi'ah, yaitu ziyadah al-masyrutah muqabil al-ajli, tambahan yang disyaratkan sebagai kompensasi dari waktu, dan yang kedua riba fadl, yaitu jual beli dari salah satu barang ribawi yang sejenis dan ada kelebihan. Nah, jadi dari sini kita lihat yang sekarang dominan di tengah-tengah masyarakat sebenarnya yang muncul itu riba nasi'ah. Walaupun kalau kita lihat riba fadl juga kadang-kadang ada di tengah-tengah masyarakat ketika mereka melakukan transaksi barang dagangan dan benda yang masuk dalam kategori barang yang disebut dengan barang ribawi. Nah, kita lihat yang pertama, riba fadl, kan? Karena ini yang sedikit singkat kita dulukan dari riba nasi'ah, karena yang banyak nanti riba nasi'ah, kan? Riba fadl ini adalah tambahan pada akad pertukaran antara barang-barang ribawi tanpa memberikan kompensasi, tanpa memberikan pengganti. Dan barang ribawi berdasarkan hadis itu ada 6, kan? Yang pertama emas, perak, gandum, jawawut, kurma, dan garam. Nah, agar terbebas dari riba, pertukaran barang ribawi ini jika ditukar dengan barang sejenis, misalnya emas dengan emas, harus kontan dan tidak boleh ada tambahan. Jika tidak sejenis, misalnya emas dengan perak, harus kontan, boleh ada tambahan. Ini dalilnya yang sering dijadikan rujukan, kan, terkait dengan barang ribawi ini. Nah, ini yang kita lihat memang ada apa istilahnya itu muncul di kalangan para ulama itu perbedaan pendapat, perbedaan pendapat apakah barang ribawi itu barang ribawi itu bisa dianalogikan, bukan hanya 6 dikiaskan kepada barang lain, atau memang hanya 6 ini saja. Ada dua pendapat di kalangan para ulama. Ada yang menyatakan bahwa
barang ribawi itu tidak hanya 6 ini, gitu kan, tapi juga yang lainnya, termasuk beras. Ada yang mengatakan masuk barang ribawi. Kenapa? Karena yang disebutkan dalam hadis ini itu ada istilahnya itu ilat, ya. Ilatnya itu makanan pokok, salah satunya itu, maka beras termasuk barang ribawi. Tapi pendapat yang kedua, dan ini menurut saya yang lebih rajih, lebih kuat, bahwa barang ribawi itu hanya 6 ini aja. Jadi beras itu tidak masuk kategori barang ribawi. Kenapa hanya 6 ini saja? Karena hadis ini ya itu menggunakan isim jamid, ya kan. Jadi bukan isim mausuf, bukan isim mausuf. Sementara isim jamid itu tidak bisa diambil kias atau ilat di dalamnya, kecuali ada korinah-korinah yang memang memungkinkan untuk diambil kias, ya kan. Nah, hadis ini hanya menyebutkan 6 dengan menggunakan isim jamid, ya kan. Nah, karena itu barang ribawi yang lebih roji itu hanya 6 ini. Yaitu yang pertama emas, yang kedua perak, ketiga gandum, ya kan. Kemudian yang berikutnya syair, jawawut, ya kan. Kemudian tamer, kurma, dan yang keenam itu adalah garam, milho, ya kan. Nah, dalam hadis ini mislan bimisli, ya, sawaun bisawain, yadan biyadin. Jadi ketika ditukarkan maka harus sama, ya, dan kontan, ya, dan biyadin. Tapi faida ihtalafat hadhil asnaf fabi'u kaifa syi'tum idza kana yadan biyadin. Kalau berbeda boleh ditukar sehendakmu, tapi tetap dengan syarat itu harus dilakukan dengan kontan. Nah, ini contoh, ya, fakta barang ribawi, ya. Maaf ini belum sempat saya hapus coret-coret yang sempat saya bahas pada kesempatan lain, ya kan. Jadi emas dengan emas, ya kan. Mungkin pertanyaannya, kok apa mungkin itu orang menukar emas dengan emas? Itu sangat mungkin, ya kan. Kenapa? Misalnya ini ada emas batangan ditukar dengan emas perhiasan. Nah, kalau sama-sama emas batangan, misalnya 100 gram, kan beda dengan harganya dengan emas perhiasan, ya kan? Karena di sini sudah ada biaya pembuatan, ukiran dan sebagainya, bisa lebih mahal. Tapi tetap ketika dipertukarkan itu tidak boleh ada kelebihan. Ya. Kenapa? Karena ini barang ribawi. Kemudian juga sama perak, ya. Mungkinkah perak itu ditukar, ya, dengan kuantitas yang berbeda? Ya mungkin, gitu kan. Kalau perak batangan, ya, dengan perak dalam bentuk perhiasan. Nah, tidak boleh ditukar kalau ada kelebihan. Ya. Kemudian yang berikutnya gandum, ya, saya kira sama juga ini, gitu kan. Kemudian juga jawawut, kemudian kurma, dan ini garam. Ini kurma misalnya kan, ini yang banyak terjadi itu kurma, itu kan. Kurma kualitas A misalnya ditukar dengan kurma kualitas B, ya. Kurma ajwa misalnya yang mahal, ya, ditukar dengan kurma jenis yang lainnya. Nah, tapi tetap ketika dipertukarkan, walaupun harganya beda, walaupun kualitasnya beda, itu tidak boleh ada kelebihan. Harus kuantitasnya sama, ya. Dan yang terakhir adalah garam, itu kan. Garam, ya, ini mungkin terjadi, gitu kan. Ini kan sudah ada yodiumnya biasanya, itu kan. Bisa aja misalnya garam dalam bentuk bongkahan ini, ya, masih belum ditumbuk, gitu kan. Misalnya ini 2 kilo ditukar dengan ini 3 kilo misalnya. Itu sangat memungkinkan. Dan itu tidak boleh, gitu kan. Walaupun secara harga berbeda, ketika kemudian ditukarkan, maka tidak boleh ada kelebihan. Itu yang pertama yang terkait dengan barang ribawi, ya, emas dan perak. Nah, yang menarik adalah emas dan perak pada zaman Rasulullah posisinya itu dua, ya. Emas dan perak sebagai benda dan emas dan perak sebagai nukud, mata uang. Karena emas dan perak ini sebagai nukud, berlaku juga pertukaran mata uang itu, ya. Itu termasuk dalam kategori barang ribawi. Maka kalau kita lihat tukar ini boleh, ya, $1 misalnya ditukar dengan 10.000. Ini dulu, ya, kalau sekarang $1 15.000 itu kan. Ya, tapi kalau kesepakatan boleh aja, gitu kan. $1
itu 10.000 misalnya. Ini boleh, halal, asalkan kontan. Nggak boleh misalnya dolarnya sekarang, rupiahnya besok. Itu nggak boleh. Dolarnya sekarang, rupiahnya besok, berarti apa? Di situ tidak ya dan biadin. Itu yang terkait dengan uang. Berlaku juga masuk dalam kategori barang ribawi. Tapi kalau statusnya tidak ya dan biadin, haram. $1 ditukar dengan 10.000 rupiah, tapi rupiahnya besok. Nah ini nggak boleh, haram. Ya. Haram, kenapa? Karena tidak terpenuhi syarat ya dan biadinnya. Termasuk juga nggak boleh, haram, kalau seperti ini. Ya. 2 kali ditukarnya. Artinya 2 kali itu pembayarannya itu kan. $1 dibayar ditukar dengan rupiah 10.000, tapi diangsur 2 kali. Hari ini 5.000, misalnya seminggu lagi 5.000. Itu juga tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena di situ ada unsur tidak tunai yang 5.000-nya. Nah ini adalah masuk dalam kategori barang ribawi atau yang disebut dengan riba fadl. Nah kemudian yang kedua itu riba nasi'ah, ya. Riba nasi'ah, ya kan? Seperti yang tadi adanya tambahan yang diberikan sebagai pengganti dari waktu. Ya. Ini yang paling riba jahiliyah, gitu kan? Bentuknya yang dimaksud dengan riba jahiliyah ini adalah pada zaman jahiliyah seseorang meminjamkan hartanya kepada orang lain untuk masa tertentu, dia mengambil jumlah prosentase tertentu dari harta tersebut tiap bulan, pokoknya tetap. Jika peminjam tidak mampu melunasi pada waktunya, diberi waktu tambahan dengan pungutan. Nah ini ya, kalau kita lihat riba nasi'ah ini persis sama dengan bunga, gitu kan, prosentase dari pokok. Dalilnya adalah menunjukkan keharaman riba, ya, termasuk juga nanti kita lihat yang masuk dalam kategori riba. Bentuk-bentuk riba ini adalah sebenarnya bukan hanya sekedar tambahan, tapi manfaat. Ya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, Rasulullah SAW bersabda, "Kullu qardin jaru manfaatun fahuwa riba." Jadi setiap pinjaman yang mengambil manfaat dari pinjaman tersebut, maka itu masuk dalam kategori riba. Ya. Nah ini kita lihat bentuk-bentuk riba nasi'ah berdasarkan hadis Rasulullah SAW. Pertama, ya itu bukan hanya sekedar tambahan dalam bentuk uang. Kita nabung kemudian dapat hadiah. Atau sama itu kan dalam akad di perbankan syariah tadi kan kita menabung wadiah itu kan, tabungan wadiah ada hadiah, itu sama riba kan? Masuk dalam kategori riba. Hadisnya adalah diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya, dalilnya Rasulullah SAW bersabda, innaka bi ardi riba biha ya himla tibnin, maaf, au himla syair au himla qatin fala takhudhuhu fa innahu riba. Jadi kata Rasulullah kepada Abdullah bin Salam, ya, ya, dari Abu Hurairah bin Nabi Musa, aku datang ke Madinah dan bertemu dengan Abdullah bin Salam, kemudian ia berkata, Sinyal ini enggak jaringan kita. Baik mungkin koneksinya ya tadi ya, jaringannya. Tadi sempat masih ini tadi masih apa mute.
Ustad, ini mute suaranya Tad. Enggak, ini belum di unmute ya. Ini mohon maaf nih, mungkin ada gangguan jaringan di Ustadz Arif Nasim. Jadi kita tunggu sebentar supaya Bila bisa kembali. Ini mungkin di sana lagi hujan, jadi jaringannya itu terganggu seperti itu. Oke, untuk ustadz-ustadz yang ada di Zoom, kalau misalkan sekiranya nanti ada mau yang bertanya, mungkin bisa di kolom chat gitu ya, terkait dengan kan bahasan hari ini itu terkait dengan riba gitu. Tadi yang pertama itu udah dibahas terkait dengan riba fadl, kemudian yang kedua ini adalah riba nasiah. Tentunya berkaitan dengan riba ini udah pernah dibahas di awal-awal di kajian ekonomi Islam episode-episode awal. Jadi untuk lebih detailnya nanti bisa dikembali lagi dibuka video-video kajian ekonomi Islam di episode lalu. Oke, sambil menunggu. Oke, untuk nah ini udah masuk kembali Ustadz Arif Nasimnya. Bagaimana Ustadz, koneksinya udah aman? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sempat terkeluar tadi ya. Masih mute tadi. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, mohon maaf, ini lagi hujan, mungkin Lagi di hujan ya Zoom-nya ada agak gangguan gitu Iya kan. tadi ya. Jadi terputus. Kita lanjut ya. Baik tadi. Boleh di share screen lagi tadi. Iya, siap. Mana tadi materi bentar ya. Baik, mohon maaf pemeriksa Mukmin TV ya. Kita lanjut ya. Jadi hadis ini menggambarkan ya terkait dengan riba itu bukan hanya tambahan dalam bentuk uang ya. Jadi riba itu juga terjadi jika kita meminjam uang. Ketika kita meminjam uang, kita mendapatkan kompensasi dalam bentuk di sini sekeranjang rumput, gandum atau jerami. Ya. Maka tambahan itu atau kelebihan dari utang pokok, walaupun bukan dalam bentuk uang, bukan dalam bentuk barang yang sama, tetap itu masuk dalam kategori riba. Ya. Kemudian berikutnya hadiah. Ya. Jadi ketika kita saling meminjam, kemudian memberikan hadiah, maka hadiah pun riba. Kecuali kalau itu tidak sudah terbiasa ya. Sudah terbiasa sebelum utang piutang pun sering ya, karena kita saudara, kita teman, sering pinjam, sering memberikan hadiah ya. Tapi kalau hadiah itu kemudian dikaitkan dengan pinjaman, maka hadiah itu adalah riba. Ini yang saya katakan tadi gitu kan. Di bank syariah juga kadang-kadang kita nabung akadnya wadiah tapi nanti ada hadiah. Nah itu juga sama. Kalau menurut saya itu juga riba gitu kan. Tidak diperbolehkan gitu kan. Apalagi kalau jelas-jelas hadiah yang diberikan oleh bank konvensional gitu kan. Kita misalnya ada kan nabung 100 juta ya. Kemudian dapat hadiah misalnya handphone atau apa. Nah itu riba gitu kan. Walaupun mungkin ya di bank konvensional itu akad kita tanpa bunga.
Karena sekarang itu ada bank konvensional, ya, kita bisa nabung dengan akad tanpa bunga, gitu kan. Ya. Nah, tapi misalnya kita nabung 100 juta, akad tanpa bunga, kemudian bank memberikan hadiah. Nah, itu juga masuk dalam kategori riba. Walaupun akadnya itu kemudian tidak menggunakan akad bunga tabungan kita. Yang berikutnya adalah dalam bentuk kendaraan, ya. Jadi fasilitas. Jadi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibu Munajah, Rasulullah SAW bersabda, "Ar-rajulu minna yufridu akhahu al-mal fayuhdiya lahu qala Rasulullah SAW, idza aqrada hadukum qardan fa ahda lahu aw hamalahu ala dabbah fala yarkabha wala yakbalhu illa ayyakuna jara bainahu wa bainahu qabla dzalik." Nah, ini pengecualiannya itu kan. Rasulullah menyatakan seorang laki-laki dari kami meminjamkan kordun atau harta kepada saudaranya, lalu saudaranya itu memberikan hadiah pada laki-laki itu, maka Rasulullah bersabda, jika salah seorang kalian memberikan pinjaman, lalu dia diberi hadiah atau dinaikkan kendaraan, ini ya, naik kendaraan, maka janganlah dia menaikinya dan janganlah menerimanya kecuali hal itu sudah menjadi kebiasaan sebelumnya. Jadi sederhananya gini, misalnya Kang Andika dengan teman atau teman Kang Andika minjem uang, gitu kan, kemudian dikasih sama Kang Andika. Boleh saya kasih pinjam uang, tapi syarat ya, saya kebetulan sekarang mau mudik, gitu kan, anterin saya naik motor ke terminal. Nah, kalau itu menjadi syarat, itu riba, ya, walaupun tidak ada tambahan. Pinjam 100.000 dikembalikan 100.000, tapi di situ ada manfaat, ya. Nah, begitu juga hidangan makanan, gitu kan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, Rasulullah SAW bersabda, jika salah seorang di antara kalian memberikan hutang dan si penghutang menawarkan kepadamu makanan, maka janganlah kamu menerimanya. Ini juga sama, itu masuk dalam kategori riba. Nah, karena itu kalau kita lihat kemarin sudah kita bahas, bunga itu tidak lain riba. Jadi tidak ada lagi yang menyaksikan, kalau ulama yang hanif, ulama yang lurus, gitu kan, yang mengatakan bahwa ya bunga itu sama dengan riba. Oke. Kemudian yang kedua, ancaman bagi pelaku riba. Ya. Kalau kita perhatikan di dalam ayat Al-Quran maupun hadis Rasulullah SAW, salah satu dosa yang sangat besar ancamannya di sisi Allah bukan hanya kepada individu tapi juga masyarakat dan negara. Salah satunya itu adalah riba. Jadi dalam hadis diriwayatkan, ya, ini secara individu, ya. Jadi riba itu ancamannya itu kepada individu, masyarakat dan juga kemudian juga negara. Secara individu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah SAW bersabda, dirham riba, ya, kalau Rasulullah SAW, dirhamun riba yakuluhu rajulu wa huwa ya'lam asyadu min sitati wa salasina zanyatan. Jadi satu dirham riba yang dimakan oleh seseorang dan dia mengetahui, maka dosanya lebih berat dibandingkan dengan berzina dengan 36 kali berzina. Ya. Ada yang menyebutkan berzina dengan 36 pelacur dalam riwayat yang lain. Berapa satu dirham? Satu dirham itu adalah 2,975 gram perak, ya. Kalau sekarang itu kurang lebih, ya, dengan harga perak sekarang itu 70.000. Ya. Jadi kalau kita lihat dengan bunga 70.000 ini, riba 70.000 ini, dosanya sangat sama dengan berzina itu 36 kali atau dengan 36 pelacur. Bayangkan kalau seseorang kredit motor rata-rata bunganya itu tergantung, ya. Kalau 1 tahun rata-rata 10%. Kalau 10% dari 12 juta itu berarti 1.200.000. 1.200.000 dibagi 70.000 kali 36 kali. Nah, berarti dosanya sama dengan berapa kali berzina. Naudzubillah min dzalik. Ini ancaman secara individu, ya.
Begitu juga dari hadis lain ya. Ini riwayat yang beda. Kalau tadi 36, riwayat yang lain itu 33 ya. Wa man akala dirham riba fahuwa salasun wa salasina janiyatan wa man nabata lahmuhu min suhtin fannaru aula bihi. Barang siapa yang memakan 1 dirham dari riba, maka dia seperti berzina 33 kali. Dan barang siapa dalam dagingnya tumbuh dari harta yang haram, maka neraka lebih pantas untuknya. Tidak sampai di situ, ancaman terkait dengan riba ya paling ringan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Rasulullah sabda, riba sabuna huban ya, aisaruha ayan kihar rajulu ummahu. Jadi kata Rasulullah, riba itu mempunyai 70 pintu ya. Dan dosa yang paling rendah, paling ringan kata Rasulullah seperti ar-rajulu, seorang laki-laki, ayan kiha, menikahi ya. Ini menarik bahasanya ya, menggunakan kata-kata menikahi. Jadi kalau seorang laki-laki menikahi berarti akad nikah dan sebagainya gitu kan, maka tetap dia masuk dalam kategori berzina. Maksudnya sama juga itu kan. Walaupun kan ada yang bilang gini kan kalau ridho sama ridho kenapa sih kan itu tidak masih tetap dikatakan riba? Kan nggak zalim kalau sama-sama ridho. Nah tetap walaupun sama-sama ridho, kalau kita menganalogikan ke nikah ini ya, ini menarik gitu kan. Bahasanya itu tidak langsung kemudian menggunakan seorang laki-laki berzina dengan ibunya. Tapi hadis ini kemudian menyatakan ayan kiha rajulu ummahu, seorang laki-laki menikah dengan ibunya. Ya, itu dosa yang paling rendah dari riba dalam konteks individu. Yang kedua, ancaman riba bagi masyarakat ya. Ancaman riba bagi masyarakat itu sangat keras. Ya. Ya. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Hakim dan Al-Baihaqi serta Imam At-Tabrani, Rasulullah SAW bersabda, "Idza dhahara zina wa riba fi qaryatin faqad ahallu bi anfusihim azaballah." Jika perzinahan dan riba telah nampak terang-terangan di tengah-tengah masyarakat, sekarang kan bukan terang-terangan lagi, dilegalkan. Bahkan dulu ya diwajibkan. Dulu yang sebaliknya ya, kalau tanpa bunga itu haram. Nah, gitu kan. Kalau sekarang dibolehkan lah bank tanpa bunga dengan sistem bagi hasil. Dulu awal-awal sebelum lahir undang-undang perbankan, bank itu wajib beroperasi dengan sistem bunga. Kalau tidak beroperasi dengan sistem bunga, itu kemudian akan dikenai sanksi. Kenapa? Karena dianggap melanggar undang-undang. Nah, jadi sekarang bukan terang-terangan lagi, dilegalkan, disahkan ya kan, oleh negara. Walaupun kan kemarin heboh kan, ya. Pak Jokowi menyindir tentang pinjol ya, pinjaman online. Katanya mencekik, padahal dia sendiri si raja hutang juga sama itu kan, karena dia itu juga hutang luar negerinya luar biasa juga itu kan, sama aja itu mencekik ya. Kalau itu mencekik secara individu, yang dia lakukan lebih bahaya lagi, lebih merusak lagi siapa? Masyarakat, bangsa dan negara itu kan, dari pinjaman riba, utang negara yang dia lakukan ya kan. Ya benar. Nah, lebih besar lagi itu ini azab yang diberikan oleh Allah itu adalah Allah menyediakan azab, menghalalkan azab, seolah-olah masyarakat itu sudah menghalalkan azab ya bagi diri mereka sendiri ketika riba dan perzinahan itulah nampak terang-terangan. Bahkan dalam hadis yang lain itu kan negara boleh memerangi bagi mereka yang tetap ya melakukan riba setelah jelas keharaman. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ya, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Ini menarik dalam tafsir ayat ini gitu kan. Sindiran dari Allah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa-sisa riba in kuntum mu'minin. Jika kalian masih beriman.
jika kalian orang-orang yang beriman. Fa'ilam taf'alu, maka jika kalian tidak meninggalkan riba tersebut, ya, fa'zanu biharbi minallahi wa rasulihi, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasulnya akan memerangimu. Ya. Abdullah bin Abbas ketika menafsirkan ayat ini, beliau menyebutkan, ya, bisa dilihat dalam tafsir Ibnu Katsir, siapa saja yang masih tetap mengambil riba dan tidak mau meninggalkannya, maka telah menjadi kewajiban bagi seorang imam atau seorang khalifah untuk menasihati orang tersebut. Akan tetapi kalau mereka masih tetap membandel, maka seorang imam dibolehkan untuk memenggal leher atau menghukum mati. Jadi makna memeranginya itu adalah hukumannya itu hukuman mati. Jadi ancaman yang sangat keras dalam Islam. Nah, berikutnya kalau kita lihat terkait dengan riba ini, dampak secara makro kita lihat, ya. Tadi kalau kita lihat ancaman secara individu dan masyarakat. Sekarang secara ekonomi. Secara makro kalau kita lihat dampak dari riba ini, yang pertama membebani APBN. Yang kedua subsidi terus berkurang. Yang ketiga inflasi terus terjadi. Kemudian yang keempat BUMN jadi bangkrut. Hari ini kita saksikan Garuda katanya mau berhenti operasi, gitu kan. Dan lucunya digantinya itu oleh yang sudah bangkrut juga, aneh itu kan. Lucu-lucu memang di Indonesia itu kan. Ya, jadi kebijakan itu lucu-lucu itu kan. Oleh apa? Pelita Air. Pelita. Ya. Padahal Pelita ini udah bangkrut, ya. Yang bangkrut diganti dengan yang bangkrut, aneh gitu. Cuma yang satu swasta, yang satu negara. Baik, kembali ke sini. Yang pertama membebani APBN. Ya, kalau kita perhatikan, ya, kenapa kita bisa lihat membebani APBN, ini kita lihat. Jadi dari tahun ke tahun, ya, bunga utang itu dan tidak pernah turun, naik terus, ya. Mulai tahun 2000 ini saya ambil data 2000 50 triliun, 2010 105 triliun, kemudian kita saksikan hari ini, ya, tahun ini, ya. 2019 itu menyentuh angka 275 triliun, 2020 300 lebih, 2021 373 triliun, 222 nanti tahun depan bunga yang harus dibayarkan oleh negara melalui APBN itu 410 triliun kalau nggak salah. Ini yang sangat besar, luar biasa. Dampak dari riba membebani APBN. Kenapa? APBN tergerus untuk membayar bunga, utang, dan pokoknya. Kemudian berikutnya kita lihat juga ini, ya. Sorry, tadi 2021 373. Nah ini 2022 itu 417 triliun. Nah ini kita lihat, kita bandingkan pengeluaran pemerintah APBN, ya, dibandingkan dengan yang lainnya. Kalau kita lihat hampir ini bunganya aja, kita lihat bunganya aja itu, ya, itu 2021 itu 19% dari APBN. Bayangkan, itu belum pokoknya kita. Jadi selama ini selalu menjadi manipulasi, penipuan, kebohongan, seolah-olah APBN itu terbebani oleh subsidi. Itu sangat salah. Ya. Itu hanya sekedar pengalihan, ya kan. Untuk liberalisasi, swastanisasi, dikatakanlah APBN itu tersandera oleh subsidi, terbebani oleh subsidi. Padahal faktanya APBN kita itu dibebani oleh bunga, oleh utang, baik pokok maupun bunganya. Nah, kemudian kita lihat berikutnya ini, ya, perimbangannya, gitu kan. Jadi kalau tadi bunga selalu bertambah, kebalikannya subsidi tiap tahun itu selalu berkurang. Ya. Hari ini sudah mulai heboh, ya. Alasannya banyak memberikan subsidi. Pertamina, Pertalite katanya dijual dengan harga 7.650 itu rugi, gitu kan. Harusnya
harga keekonomiannya itu 9.150. Ya. Ini juga kadang-kadang tanda tanya, betulkah harga pokok pertalite itu seperti itu? Ketika harga minyak turun, ya kan, minyak mentah itu kan, mereka nggak pernah ribut, nggak pernah nurunkan. Ya. Tapi ketika ada kenaikan harga minyak, mereka ribut, ya kan, seolah-olah negara harus kemudian mensubsidi, makanya harus dinaikkan, ya kan. Nah, padahal kalau kita lihat anggaran subsidi dari tahun ke tahun itu kurang. Apa penyebabnya? Ya tidak lain tadi, karena APBN kita sudah tergerus, dibebani oleh bayar utang baik pokok maupun bunganya. Nah, kita lihat perbandingannya. Ini perbandingan APBN ya, pengeluaran pemerintah ya. Kita bandingkan ini gitu kan, peningkatan pertumbuhan ya antara membayar bunga dengan membayar subsidi. Kalau kita lihat ya, subsidi itu terus turun. 2014 subsidi di APBN itu berada pada angka 392 triliun ya. Sementara bunga itu 133 triliun. Nah, sekarang dibalik gitu kan. Pembayaran bunga terus naik gitu kan, sampai 2021 tadi 373 triliun. Sebaliknya subsidi terus dikurangi gitu kan, sampai 2021 itu tinggal 175. Bunga naiknya ya, pertumbuhannya selama 5 tahun 2014-2019 itu 118%. Tapi kalau sampai 2021 angkanya itu meningkat sampai 180%. Sebaliknya subsidi ya justru malah semakin turun, berkurang sebesar 55%. Ini menunjukkan APBN kita itu sudah betul-betul dibebani oleh bunga, baik utang, baik bunga maupun pokoknya. Nah, apa dampaknya? Ini kita lihat ya. Ini salah satu yang dirasakan oleh petani ya. Sekarang petani sudah mulai merasakan betapa beratnya mereka jadi petani gitu kan. Kenapa? Karena subsidi pupuk kemudian dikurangi, bahkan dicabut ya di beberapa daerah gitu kan. Maka harga pupuk meroket sehingga petani mengatakan belum apa-apa sudah ngitung rugi, bukan lagi menjadi petani itu untung. Dan lebih parah lagi dikaitkan dengan kebijakan pemerintah yang doyan impor gitu kan. Akhirnya posisi petani itu kemudian semakin terpuruk. Itu saya kira secara dampak secara makro ya, dari sisi bunga ya terhadap APBN. Dan kita lihat berikutnya secara ekonomi, bunga itu menjadi penyebab terjadinya inflasi ya, secara sistematis ya. Jadi bunga meniscayakan adanya inflasi. Inflasi itu sebenarnya krisis gitu kan. Jadi inilah kalau dalam bahasa Al-Quran di dalam surat Al-Baqarah disebutkan ya, orang yang memakan riba itu seperti orang yang berdiri dalam keadaan linglung ya, kemasukan setan. Nah, kalau kita aplikasikan dalam konteks ekonomi, sistem ekonomi yang dibangun atas dasar riba itu tidak akan pernah stabil, selalu kemudian dibayang-bayangi dengan krisis. Ya. Krisis yang paling kecil itu kan inflasi, gitu kan. Inflasi itu krisis sebenarnya itu kan. Dan ketika besar, barulah kemudian krisis benar-benar terjadi. Gitu kan. Nah, contoh saya kira ini yang pernah saya contohkan dulu, ya, zaman saya. Harga nasi goreng ini Rp750. Percaya nggak? Di Aceh berapa sekarang nasi goreng? Sekarang 10.000 Tad. 10.000 paling murah ya. Nah. Itu emang harga standar karena di daerah mahasiswa Tad. Oh gitu, daerah mahasiswa 10.000 ya. Masih mending ya. Di sini mending. sudah ada yang 10.000. Paling rendah daerah mahasiswa pun 12.000. Ini dulu 750, zaman saya 750 perak. Di mana? Tahun berapa? Tahun 89. Saya kuliah di Unpad 89. Oh, iya. Itu nasi goreng spesial itu 750. Hari ini ya, ini tahun 90 ya. Sekarang tadi minimal 10.000. Berarti inflasinya luar biasa, tergerus. Dampak dari apa? Salah satunya adalah dampak dari adanya bunga yang membuat
ekonomi, kemudian ada inflasi yang luar biasa, bahkan terhimpit inflasi, ya, hiperinflasi. Kemudian berikutnya dampaknya tadi APBN dan BUMN akhirnya terbelit utang. Utang kita semakin banyak. Saya percepat aja karena 4 menit lagi, ya. Ini akhirnya kemudian BUMN sudah kita bahas, ambruk juga. Hari ini satu persatu BUMN itu kemudian dijual ke swasta. Bahasa saya kadang-kadang sengaja dibangkrutkan untuk dijual ke swasta, gitu kan, diswastanisasi, gitu kan. Yang sehat dijual, yang bangkrut kemudian dihentikan. Contoh misalnya ironis itu kan ada seperti yang pernah saya sebutkan, Krakatau Steel, pabrik baja. Indonesia sangat sibuk ya dengan pembangunan infrastrukturnya, tapi anehnya pabrik bajanya terancam bangkrut. Kenapa? Karena ternyata bajanya itu mengandalkan impor dari Cina. Dan lagi-lagi biasanya skenarionya itu dibangkrutkan nanti dijual. Nah, itu yang hari ini kita saksikan. Termasuk yang sekarang sedang heboh, Garuda itu kan. Garuda bangkrut katanya rugi, padahal kalau kita lihat tiket Garuda itu mahal, penumpangnya jarang sepi karena wajib itu kan, biasanya PNS itu harus naik Garuda, tapi aneh rugi gitu kan. Nah, ini kan jadi pertanyaan deh kan. Dan sekarang kalau kita lihat maskapai penerbangan sebagian besar itu dikuasai oleh swasta. Yeah. Ini yang terjadi hari ini. Dampak dari apa? Sebenarnya salah satunya itu adalah dampak dari utang, gitu kan, terbelit utang. Itu saya kira ya, yang pada akhirnya sistem ribawi meniscayakan adanya krisis ya dalam sistem ekonomi kapitalis dengan bunga sebagai basisnya, maka krisis itu sebagai sebuah keharusan ya, sebagai sebuah siklus ya kan. Inilah yang seperti yang saya katakan tadi, ketika sistem ekonomi dibangun atas dasar riba, dibangun berdasarkan bunga, maka krisis itu sebuah keniscayaan. Baik, saya kira itu ya yang bisa saya sampaikan bagi pengantar diskusi pada kesempatan malam ini. Ini seperti yang saya katakan tadi, bagian akhir dari pembahasan kita terkait dengan perbankan, ya, lembaga keuangan bank, mulai dari keraguan terkait dengan bunga itu haram atau tidak, kita akhiri dengan pembahasan riba. Insya Allah 2 pertemuan ke depan kita akan membahas lembaga keuangan non bank, yaitu asuransi dan takaful. Itu barangkali Kang Andika, saya kembalikan ke Kang Andika, barangkali ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan dari sahabat atau pemirsa Mukmin TV, baik yang ada di Zoom maupun yang ada di YouTube. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustadz Arim atas materi yang udah disampaikan. Ini ada yang raise hand ya di Zoom. Boleh silahkan untuk mengaktifkan audionya. Silahkan untuk men-unmute kan, untuk bertanya kepada Ustadz Arim secara langsung. Silahkan, Ibu Nuraini Yunus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf tadi diminta untuk tulis di chat, tetapi kayaknya ditulis di chat itu lama ya. Sementara saya mau bercerita terkait dengan kegiatan yang saya lakukan sebelumnya ini. Saya pertama itu awalnya meminjamkan uang kepada keluarga juga dengan alasan untuk biaya sekolah anaknya. Tidak banyak sih sebenarnya, awalnya itu hanya untuk beli laptop, jadi 3 jutaan begitu. Kemudian minta lagi membayar. Akhirnya bertambah terus, jadinya 25 juta. Mungkin karena si peminjam ini merasa berat, akhirnya dia menyodorkan sawahnya ke saya. Katanya selama utangnya itu belum terbayarkan, saya boleh memakai sawahnya itu untuk dipakai menanam.
Dan itu biasa di kampung kami nih di Bone ini, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Biasa di kampung situ begitu. Dan saya mau juga karena memang ya selalu begitu, memang biasa kejadian ini. Jadi karena saya ini bukan petani, tidak bisa saya garap itu sawah. Kebetulan dia petani, jadi dia garap itu sawahnya, kemudian hasilnya bagi sepertiga saya, dia dapat 2/3. Pertanyaan saya, apakah ini riba atau bagaimana ini, Ustaz? Baik Ustadz, Arim silahkan bisa dijawab. Ya, terima kasih Ibu Ustadzah Nuraini Yunus ya. Tadi di chat ada permintaan VPT, insya Allah nanti kita share ya. Nanti saya lewat Ustadz Verli atau Ustadz Andika ya. Nanti akan saya share materinya. Ya, makasih. Dari pertanyaan tadi itu ada dua justru keharamannya Bu, kalau saya lihat ya. Yang pertama itu jelas riba itu kan. Jadi ketika dia tidak mampu membayar, kemudian menyerahkan tanah untuk kita garap, itu masuk dalam kategori tadi ya. Maaf Ustaz, saya nanti lupa. Bukan tidak mampu, tapi selama belum dibayar. Iya, oke. Ya, ya. Oke, baik tidak mampu ataupun selama belum dibayar itu masuk dalam kategori riba karena masuk dalam kategori hadis tadi. Kullu qardin jaru manfaatun fahuwa riba. Jadi di situ ada memanfaatkan dari unsur pinjaman ya. Memang di masyarakat itu yang sering dikenal dengan gade Bu. Sama ya, di saya juga itu istilah lainnya itu gade itu kan. Jadi pinjam uang, jaminannya sawah itu karena sawah itu kemudian dimanfaatkan. Nah, itu masuk dalam kategori riba yang tidak diperbolehkan. Itu yang pertama ya. Dan yang kedua, ini juga masalah yang kedua juga larangan lagi gitu kan. Di dalam Islam, tanah itu unik memang gitu kan. Tanah pertanian itu tidak boleh juga diparoan. Ya, paruan atau tadi Ibu katakan sepertiga ya. Kalau di saya itu istilahnya paruan Bu. Jadi saya punya tanah, ya kalau ini kan berarti Ibu punya hak untuk mengelola tanah dengan hasil dari pinjaman tadi, karena bukan petani diserahkan kepada yang lain, kemudian hasilnya dibagi. Ini juga sesuatu yang dilarang gitu kan. Jangankan tadi ya dari aktivitas riba pinjaman, kalaupun Ibu tanah Ibu sendiri ya, ini memang ada ikhtilaf, tapi dalil yang terkuat tanah itu tidak diperbolehkan digarap dengan sistem bagi hasil atau dengan sistem paruan. Nah, itu juga tidak diperbolehkan. Walaupun memang ada istilah, tapi yang lebih kuat itu yang mengharamkan disewakan paruan. Jadi tanah itu ya kalau kita punya tanah, tanami sendiri atau silahkan kepada yang lain untuk menanaminya. Itu ya barangkali ya Bu Nuraini ya. Ya, masih Ustaz, masih berlanjut ini. Mangga, Ada silakan. pertanyaannya, masih terkait dengan itu tadi. Ya, alhamdulillah karena sudah ketahuan bahwa itu riba, insya Allah itu nanti dihentikan itu, ndak usah pakai begitu. Persoalannya ini kan anaknya itu sudah lama, sudah 2 tahun selesai. Terus saya sudah nagih karena anaknya sudah selesai dan saya sudah tidak mau lagi ambil dari manfaat dari sawah itu karena riba. Lebih baik kita ndak usah, ini kan namanya menolong juga ya, ndak apa-apalah, ndak usahlah riba itu, biar tidak ada tuh kita makan juga. Tapi bagaimana pengembaliannya? Jadi saya nawarkan begini, ini belum, tapi siapa tahu riba juga saya hentikan, ya sudahlah. Saya rencananya itu uang karena dia ambilnya itu sudah sejak anaknya kuliah itu 5 tahun yang lalu. Dengan nominalnya itu 25 juta. Jadi saya berpikir, mungkin karena masalah ekonomi ini, memberikan ke ekonomi, kalau dikembalikan sekarang, ya tentu nilainya nilai uangnya itu ya tidak sama dulu ya, Stasia. Apalagi kalau belum dikembalikan, nanti mungkin 5 tahun lagi yang akan datang dikembalikan, ya semakin turunlah nilainya itu uang. Jadi saya mau menawarkan
bagaimana kalau uang itu yang 25 juta itu dibayarnya nanti pakai emas, harga emas. Karena kalau uang itu 5 tahun yang akan datang itu 25 juta itu sudah sekarang saja sudah turun. Jadi apakah dibolehkan dikembalikan tapi pakai emas? Ya tadi saya sudah terlambat tadi masuk karena ada tamu. Jadi saya tidak dengar semua tadi itu dari awal, Ustadz. Ya. Jadi ya bagaimana? Makasih. Oke. Jadi itu kan nanti betul memang Bu, kalau dari sisi ekonomi memang rugi kan meminjamkan itu kan. Apalagi dalam konteks sekarang gitu kan. Karena tadi saya katakan ada inflasi ya. 25 juta mungkin 5 tahun yang lalu tentu beda dengan 20 juta hari ini gitu kan. 25 juta 5 tahun yang lalu itu nilainya besar gitu kan. Tapi dalam konteks riba itu kan enggak memperhatikan itu gitu kan. Nah, kenapa? Karena di dalam Islam itu kan kalau dalam bahasa fikih itu kan atau dalam bahasa akidah juga ini kan ada yang disebut dengan qimah. Qimah itu tujuan kita melakukan amal perbuatan ya. Kalau meminjamkan itu qimahnya itu bukan untuk mendapatkan keuntungan materi, meminjamkan itu adalah keuntungannya itu pahala. Masuknya itu ibadah gitu kan. Makanya dalam hadis disebutkan orang yang memberikan pinjaman itu sama dengan setengah dari sedekah. Jadi kalau ibu misalnya tadi meminjamkan ke teman atau saudara tadi 25 juta, itu pahalanya itu sama dengan 12,5 juta sedekah setiap tahun. Nah, berarti ibu setiap tahun dapat pahala sedekah 12,5 juta ya kan, selama 5 tahun ya kan. Itu kalau menggunakan pinjaman. Dengan skema pinjaman, sehingga tidak boleh mendapatkan manfaat apapun kan. Manfaat apapun itu riba. Nah tapi tadi kan saya nggak mau rugi gitu kan ketika meminjamkan, bisa juga. Makanya nanti harus jelas ketika kita meminjamkan supaya saya tidak rugi gitu kan. Ya misalnya ini konteksnya 5 tahun yang lalu ya, nanti kita beda hukumnya dengan sekarang. Misalnya dulu ketika atau nanti ketika ibu akan meminjamkan lagi, saya emang nggak mau meminjamkan uang, saya ingin meminjamkannya emas. Nah ibu harus berikan emas juga, tapi nggak boleh juga itu kan. Pinjamnya rupiah tapi kemudian diakadkan emas, nggak boleh juga itu kan. Jadi harus betul-betul lah. Ini saya nggak mau meminjamkan uang, kebetulan saya ada emas nih ya. Silahkan 25 gram, nanti dibayar emas lagi 25 gram. Nah itu boleh, itu kan nanti emas, sehingga nanti tidak akan ada inflasi karena emas itu selalu naik. Nah itu diperbolehkan. Nah lalu kalau sudah sekarang itu pinjamnya rupiah, nah apakah boleh kemudian dibayar dengan emas? Ya tentu nggak boleh gitu kan, karena sudah terlanjur ya utangnya itu emas itu kayak rupiah gitu kan. Nah lalu solusinya apa? Ya ibu minta bayar gitu kan. Nah minta bayar ke yang punya utang itu, kalau memang ibu butuh gitu kan tadi gitu kan, ya tentu minta dibayar. Kalau dia tidak punya uang ya berarti ya dia yang punya utang itu harus diingatkan, membayar itu wajib gitu kan. Kalau dia punya sawah ya berarti harus dijual sawahnya sebagian, atau tadi itu kan dari sebagian sawah itu dijual, dibeli sama ibu. Karena kan kalau nanti ya ibu bisa jual lagi. Nah kalau dia mau kemudian pinjam lagi, nah baru dibuat akad baru. Jadi bukan kemudian merubah akad yang sudah ada ya kan. Jadi kalau sekarang ibu sudah meminjamkan bentuknya rupiah, nggak bisa kemudian minta dibayar dengan emas supaya tidak rugi terus itu kan. Kenapa? Karena dulu memang meminjamkannya rupiah gitu kan. Tapi kalau mau ya tadi minta ke yang punya utang itu bayar sekarang, kalau tidak punya ya karena dia ada harta, ibu ya minta. Ya kalau gitu saya minta dibayar lah, Anda jual sawah atau dikompensasikan dan dibayar dengan sawah dengan harga ya wajar. Nah itu kemudian diperbolehkan gitu. Itu barangkali ya solusinya ya Bu. Ya terima kasih Ustaz, makasih. Yo sama-sama. Baik, sudah jelas ya Bu Ustazah Nuraini. Baik, ini ada pertanyaan di kolom chat. Ini yang pertama itu dari Ali Kupi nih, dari Ustadz Ferli nih. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana negara kita bebas dari riba
mengingat utang kita terlalu besar dan utang riba kita dengan negara-negara besar. Jika kita nggak bayar, resikonya negara kita bisa diperangi. Itu bagaimana, Ustaz? Ya memang kalau kita bicara terkait dengan risiko ya tadi itu kan. Cuman kan enggak juga kalau negaranya punya ijah, negaranya punya keberanian, nanti ya saya kira ya kalau memang harus perang tidak ada lain ya kan. Berarti harus dihadapi gitu kan. Karena daripada apa istilahnya itu terhimpit terus hutang gitu kan, dosa terus ya. Tentu yang harus dilakukan adalah negosiasi lagi gitu kan. Bayar pokoknya ya hentikan kemudian bunganya. Jadi memang harus ada keberanian, tapi memang tadi ya itu kan hanya dimungkinkan kalau pemimpinnya sistem yang ada di negaranya itu berubah. Tapi selama pemimpinnya tetap itu kan juga sistemnya tetap, saya kira mereka nggak akan ada keberanian. Yang akan punya keberanian itu adalah kalau para pemimpin ya yang dia punya visi misi ideologis ya, kemudian ingin melakukan perubahan terhadap masyarakat, ya saya kira bisa dilakukan. Nah nanti dipilah gitu kan utang itu kan, apakah itu utang swasta atau utang negara. Ya. Kalau utang negara ya itu juga bisa jadi dikompensasikan juga dengan apa? Dengan selama ini yang sudah mereka dapatkan, misalnya dengan eksploitasi tambang emas, perak dan sebagainya. Jadi nanti bisa dihitung-hitung gitu kan. Bisa jadi sebenarnya justru mereka yang harus bayar ke kita gitu kan. Kalau menggunakan acuannya itu syariah gitu kan. Tapi selama menggunakan acuannya kapitalis, memang tidak akan pernah ada keberanian ya kan. Sampai kapanpun. Paling ya terus-terus aja gitu kan. Kita akan menjadi budak jajahan ya lewat utang luar negeri ini. Itu ya saya kira. Ya. Baik, Ustaz. Itu pertanyaan dari Ali Kupi atau Ustaz Verli. Baik, ada pertanyaan dari YouTube nih, live chat YouTube. Ini dari Staden 2021. Pertanyaannya, Ustaz, saya pernah dengar tukar menukar emas dan perak yang beda jenis, misalnya 24 karat dengan 22 karat, disebut juga dengan riba, padahal bobotnya sama gitu, dan dilakukan secara cash. Itu bagaimana, Ustaz? Ya tadi gitu kan, itu kan terkait dengan kualitas ya, karat emas itu kan. Jadi emas 24 karat, emas 18 karat ya, itu kan karat itu kan sebenarnya kaitannya dengan apa istilahnya itu kadar emasnya ya. Kadar emas kan. Ya, kalau kadar emasnya itu misalnya 24 karat itu sekian persen, 18 karat sekian persen. Ya, sebenarnya tadi ya, itu berarti kan kalau ditukarkan ya harus sama. Kalau kemudian ingin beda kan memang kandungannya, berarti harus dilebur dulu, dipisahkan dulu gitu kan. Itu baru. Tapi kalau masih dalam bentuk fisiknya tidak dihitung ya, kemudian ditukarkan ya tetap aja itu tidak diperbolehkan. Itu masuk dalam kategori riba. Walaupun sebenarnya nanti bisa dipilah gitu kan. Bisa dibersihkan. Misalnya 24 karat itu campuran ada emas murni kan, nanti itu emas 24 karat, kemudian juga 18 karat, 22 karat dan sebagainya. Makanya kan amannya itu kalau mau ditukar ya sejenis lah itu kan. Ya, sejenis 24 karat dengan 24 karat ya dengan berat yang sama ya. 18 karat dengan 18 karat dengan harga yang dengan berat yang sama. Kalau beda karat, nah jual beli akadnya, bukan kemudian tukar menukar. Jual dulu emas kita yang 24 karat, kemudian kita membeli emas yang 18 karat. Nah itu kemudian diperbolehkan. Jadi ketika Islam melarang, itu ada solusi, gitu kan. Jadi pertukaran langsung itu dilarang, itu riba, tapi solusinya apa? Jual beli, yaitu kemudian diperbolehkan. Itu baik ya. Yang baik, semoga terjawab gitu ya. Nah baik, Ustaz, saya juga ada pertanyaan tadi. Bagaimana kalau misalkan kan ini berkaitan dengan hutang gitu ya. Tadi kan ada Ustadz Verli singgung juga terkait dengan pertanyaan hutang gitu, hutang negara. Nah ini kalau misalkan
Indonesia kan, kalau konteksnya Indonesia kemudian berubah gitu, negaranya itu menjadi negara syariah gitu, negara khilafah gitu ya. Itu bagaimana terkait dengan posisi atau kedudukan hutang negara tersebut? Apakah itu dia harus membayarnya atau hutang itu melebur seiring meleburnya negara itu sendiri? Bagaimana, Ustaz? Ya itu yang saya katakan tadi itu kan. Jadi kalau nanti ini kan maksudnya kalau misalnya nanti muncul negara baru ya dengan sistem Iya. baru maksudnya. Nah itu nanti dipilah utangnya itu kan. Kalau utang swasta yang harus bayar ya swasta itu kan. Kalau utang negara yang nggak bayar sebenarnya, negaranya sudah nggak ada. Negara sekarang kan negara yang baru gitu kan. Iya. Itu yang pertama itu kan. Atau kalaupun ngotot ya kan, ya tadi bisa dipilah enggak. Bahkan seperti yang saya katakan justru malah kita bisa menuntut balik gitu kan. Misalnya iya kan negaranya Indonesia itu kan dulu yang punya utang, tapi kan sekarang walaupun sistemnya berubah gitu kan, ya tetap kan orang-orangnya masih ada ya walaupun misalnya dengan sistem yang berbeda gitu kan. Ya paling solusi yang kedua ya tadi hitung-hitungan dia sudah berapa menggarong ya kan mengeksploitasi sumber daya alam dari pinjaman tersebut, atau kita sudah membayar bunga berapa gitu kan, kemudian pokoknya berapa gitu kan, nanti dihitung-hitung justru malah nanti kita bisa menuntut mereka untuk mengembalikan ya. Kenapa? Karena nanti yang akan kita perhitungkan, yang akan kita gunakan, kita nggak akan lagi menggunakan sistem riba, kita menggunakan sistem Islam gitu kan. Maka mereka yang kemudian berhadapan dengan negara yang sudah tegak dengan sistem Islam, maka perhitungannya itu dengan perhitungan sistem Islam. Ya. Kalau masih memang ada ya pokoknya gitu kan, setelah dihitung dengan bunganya misalnya masih pinjamannya baru, ya kita bayar mungkin pokoknya. Kalau itu mau gitu kan. Tapi kan tadi kan faktanya juga kan sistemnya berbeda. Nagihnya itu ke rejim sebelumnya itu kan, kepada penguasa sebelumnya itu, karena mereka yang melakukan transaksi itu. Itu ya barangkali. Baik, insya Allah jelas. Nah baik, kepada pemirsa Mukmin TV, kalau misalkan ada yang mau bertanya silahkan. Ini ada beberapa waktu lagi untuk bertanya. Kemudian kalau misalkan emang nggak sempat untuk dijawab, mungkin nanti bisa di lain kesempatan untuk dijawab. Ini ada yang raise hand dari Ustadz Tasmin Hamidun. Oke, silakan Ustadz untuk mengaktifkan audionya atau mengunmute-kan. Silakan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Terkait tadi nih Ustadz, kalau misalnya betul juga kan, misalnya kita nggak mau lagi riba gitu, misalnya ada utang di bank itu, misalnya rumah gitu Ustadz. Kalau saya lihat bank itu kan kadang-kadang bunganya dibayar duluan, baru pokoknya yang kecicil gitu Ustadz. Nah kalau kita hitung-hitung misalnya bunganya itu udah kira-kira 3/4-nya atau setengahnya yang kita sudah bayar, terus kita nego untuk pembayaran melunasi itu gimana ya Ustaz? Iya. Nah, kita punya komunitas Pak, nanti mungkin Bapak nanti bisa konsultasi, nggak tahu di Aceh udah ada belum. Kita punya komunitas, saya sering diminta konsultasi juga, masyarakat tanpa riba itu kan. Jadi mereka memberikan, atau juga ada ex-bank komunitasnya itu, tapi yang saya tahu masyarakat tanpa riba, dia memberikan edukasi bagaimana orang yang mau menghentikan aktivitas riba itu, pengusaha juga, pengusaha tanpa riba itu kan, pengusaha tanpa riba juga, itu banyak yang dibantu oleh komunitas itu, yang akhirnya dia negosiasi dengan bank, bahkan bisa jadi tadi dia hanya bayar pokoknya aja, jadi bunganya itu kemudian tidak dibayar gitu kan. Nah tapi memang nanti harus ada tahapan-tahapan yang dilakukan gitu kan. Bagaimana negosiasi sampai juga nanti main di pengadilan gitu kan. Tapi rata-rata itu kan biasanya ya berhasil gitu kan ya, untuk melunasi tinggal pokoknya aja gitu kan. Itu biasanya itu kan. Dan memang betul ya, memang kadang-kadang bank itu sistemnya licik gitu kan juga ya. Selain zolim dengan sistem riba bunganya itu, biasanya yang bayar itu bunganya dulu aja, nanti pas pokoknya itu masih besar gitu kan. Bahkan akhirnya ketika dilunasi pun biasanya kena penalti, yaitu kezaliman sistem bunga itu kan.
Nah, di komunitas itu saya sering ya, karena sering ikut gabung, itu banyak pengalaman-pengalaman pengusaha atau individu yang sadar tobat ya setelah mereka tahu itu dosa besar, akhirnya mereka negosiasi ke bank gitu kan. Biasanya mereka tahapan-tahapannya itu pertama dihentikan dulu, dia tidak bayar dulu. Nah, biasanya kan ketika dia tidak bayar, nanti akan dipanggil kan oleh pihak bank. Nah, ketika dipanggil, disitulah kemudian negosiasi gitu kan. Oh, iya, Nah, Ustaz. Soalnya jadi itu yang masalahnya gini, Ustaz. Apa istri ini tuh ambil rumah. Jadi ngajinya nggak bisa ke kitab, naik kitab karena masih itu. Jadi dari muslimnya itu nggak boleh ngaji dulu karena ketat banget sekarang. Karena ada utang itu belum lunas itu, Ustaz. Minta dibantu gitu komunitasnya tuh kalau ada. Oh ya, nanti mungkin bisa hubungi Ustadz Ferli atau Ustadz Andika. Nanti ada komunitas nanti di kita, di teman-teman saya pengusaha tanpa riba. Saya nggak tahu di Aceh ada nggak ada pengusaha tanpa riba. Nanti mungkin bisa disambungkan ya kan dengan teman-teman itu kan. Kata Ustadz Kebetulan Perli Insya Allah ada. Pak, nanti saya komunikasikan ya dengan teman-teman Aceh. Ya. Buat teman saya di daerah Bogor, Ustaz, ada nggak kira-kira, Ustaz? Oh di Bogor ada, apalagi di Bogor teman-teman Di saya Bogor banyak juga, ya. Iya. Nanti saya komunikasikan lah dengan teman-teman. Ya. Iya, Ustaz. Minta tolong, soalnya istri ini nggak bisa naik kitab nih, Ustaz. Karena itu rumah itu belum lunas-lunas. Oke, Kita mau oke. ambil pegawai negeri ini uang dari mana, Ustaz? Kebayarnya. Ya biasanya Pak, ini kalaupun pahit-pahitnya kan itu rumahnya ada ya kan. Jual rumah, lunasi, sisanya belikan juga rumah yang lebih kecil, biasanya gitu juga. Itu juga salah satu solusi juga. Yang nggak apa-apa sih, Ustaz. Istri ini jual udah pingin jual, tapi yang beli jual ini nggak laku, Ustaz. Nah, berarti nanti itu bisa ditawarkan ke komunitas. Biasanya teman-teman di komunitas itu sering bisa saling membantu gitu kan untuk saudaranya yang ingin terbebas dari riba. Insya Allah Pak, kalau ada usaha, insya Allah Allah akan memberikan jalan. Nanti silakan aja kontak ke teman-teman ya, atau nanti saya ngobrol dengan teman-teman Baik. yang dari Aceh ini. Baik, ini Ustadz Arim katanya ada yang bertanya juga, adakah komunitas masyarakat tanpa riba di Makassar katanya? Ada juga karena masyarakat tanpa riba itu sekarang sudah hampir di kota-kota provinsi itu ada. Ya. Oh iya, baik. Nanti saya hubungkan ya, mungkin nanti ada kontakan-kontakan yang saya miliki ya, teman-teman di Makassar itu. Baik, baik Ustadz. Ini mungkin karena udah waktunya udah pukul 21.24, maka saya persilakan Ustadz Arim Nasim untuk closing statement. Silakan. Ya, baik. Terima kasih Kang Andika, kemudian juga pemirsa TV tadi Ustadz Dasmin, Ibu Ustadzah Nuraini. Ya, mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan jalan agar kita semua, termasuk juga saya kira yang hadir di Zoom ini dan juga pemirsa YouTube, ya mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah kekuatan untuk bisa terhindar dari riba dan menyelesaikan muamalah-muamalah yang tidak islami gitu kan. Jadi ini saya kira pembahasan terakhir ya, 5 kali kita membahas terkait dengan lembaga keuangan termasuk hari ini bunga. Nah kita nanti masih lanjut ya, masih dalam konteks moneter. Untuk saya nggak tahu 2 atau 3 kali pertemuan ke depan kita akan membahas asuransi dan takaful dalam sistem ekonomi Islam ya. Mungkin diawali dengan pembahasan asuransi ya. Ini juga banyak fakta di tengah-tengah masyarakat yang terlibat dengan asuransi ya. Ini juga sama karena memang basicnya sama, menjadikan uang sebagai komoditas. Baik itu ya, mudah-mudahan apa yang kemudian saya sampaikan bisa kemudian dipahami terkait dengan bank dan lembaga dan bank ini terutama ya, dan itu menjadi penguat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau masih ada hal-hal yang masih belum clear, silakan aja ya, komunikasi lewat WA ataupun juga lewat panitia yang mungkin kita bisa bahas pada kesempatan-kesempatan yang akan datang. Terima kasih. Billahi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, Ustadz Arim, terima kasih banyak atas kesempatan hari ini yang menjelaskan terkait dengan tema kaji terkait dengan materi Bank Islam, konsep praktik dan kritik, dan tentunya ini adalah episode terakhir dari tema tadi, tema Bank Islam gitu ya. Dan jadi insya Allah kedepannya itu akan tema yang terbaru, yang terhangat, dan tentunya untuk para pemirsa Mukmin TV tetap saksikan, tetap simak kajian ekonomi Islam ini. Dan kita akhiri kajian ekonomi Islam pada hari Rabu tanggal 27 Oktober hari ini dengan ucapan alhamdulillahirrahmanirrahim dan doa kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdihi, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Andika dan untuk kru dan mewakili seluruh kru yang bertugas undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi